Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan paparan video terdahulu, yaitu bab kedua tinjauan teori. Langsung saja, dua landasan teori. Yang pertama, kinerja karyawan. Pengertian menurut Wirawan 2019, kinerja adalah suatu keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Yang kedua, menurut Azaz berpendapat bahwa kinerja adalah suatu kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, ya, menurut Hasibuan 2001, kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Indikator kinerja karyawan menurut Wirawan untuk mengukur kinerja dalam menggunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas hasil kerja, yaitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang ketiga, kualitas kerjaan, yaitu mampu karyawan menunjukkan kualitas kerja ditinjau dari segi ketelitian dan kerapian. Yang ketiga, yang ke-C, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Mahmudin 2010, kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah yang pertama, faktor personal. Ini meliputi pengetahuan, keterampilan, skill, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Faktor kepemimpinan meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan tim leader. Faktor tim meliputi kualitas dukung dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam suatu tim, kepercayaan sesama anggota tim, kekompakan dan kerekatan anggota tim. Yang ketiga, faktor sistem meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, prosedur organisasi, dan kultur kerja dalam organisasi. Yang keempat, faktor kontekstual situasional meliputi tekanan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua, disiplin kerja menurut Shimamura 2014, disiplin adalah prosedur yang mengkoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Yang ketiga, motivasi kerja. Motivasi kerja adalah tindakan sekelompok faktor yang menyebabkan individu berperilaku dalam cara-cara tertentu. Motivasi mengajarkan bagaimana caranya mendorong semangat kerja bawahan agar mereka tahu bekerja lebih giat dan bekerja keras dengan menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang dimiliki untuk dapat memajukan dan mencapai tujuan perusahaan. Organisasi maupun rela waktu untuk menyelesaikan berbagai kegiatan menjadi tanggung jawab dan menunaikan kewajiban. Yang ke-B itu ada penelitian relevan. Penelitian yang menyangkut pengetahuan disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh disiplin kerja, motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada pencetakan Sadajaya di Denpasar ditulis oleh Dewi Payana. Yang kedua, Job Station of Evaluation Organization, Communication and Cooperation ini dari Indonesia ini Prof. Moknu Negara dan Institution Urban College 2015. Yang ke-C, kerangka pikiran. Yang pertama, pengaruh disiplin kerja terhadap kerja karyawan. Disiplin kerja merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Moynier 2004, disiplin kerja pada dasarnya selalu diharapkan menjadi ciri setiap SDM dalam organisasi karena dengan kedisiplinan organisasi akan berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan dengan baik saja. Yang kedua, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Motivasi merupakan rangsangan dari luar dalam bentuk-bentuk atau bukan benda yang dapat menumbuhkan dorongan pada orang untuk memiliki, menikmati, menguasai, atau mencapai benda atau bukan benda tersebut. Yang ketiga itu ada pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja dan motivasi kerja yang diindikasikan memiliki pengaruh yang secara bersama-sama terhadap kinerja dari karyawan PT tersebut. Selanjutnya, dalam penelitian Fitrah 2014 menyatakan bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja, kedua variabel tersebut dapat berdampak atau menimbulkan pada peningkatan kinerja karyawan. Yang kedua itu ada paradigma penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan paradigma mengenai pengaruh disiplin kerja dan stres kerja terhadap kinerja pada PT Mancarnaya Jaya Cemerlang Sumber Mulia Klaten yang sebelumnya, yang terdahulu ya. Di sini ada tabel pada Word. Yang kalau mau lihat itu ada pada Word.
Yang ke E itu ada hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan hasil kajian empiris di atas, maka peneliti bisa mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. H1. Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT tersebut. Terus H2. Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT Mancana Jaya Cemerlang Sumber Mulia Klaten. H3. Disiplin kerja dan motivasi kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Mancana Jaya Cemerlang Sumber Mulia. Mungkin itulah sedikit paparan dari saya. Terima kasih.